Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam. Ya, yang saya hormati Bu Dr. Erna selaku Warek, Bapak Ibu Dekan yang hadir, Bapak Ibu Wadek, lalu Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi, dan juga tim kurikulum yang ada di Prodi. Alhamdulillah kita ketemu lagi yang akan apa ya? Menjelaskan terkait dengan beberapa poin dari template terbaru dari RTM, UTS, dan juga UAS gitu ya. Jadi jangan bosan-bosan Bapak Ibu karena perjalanannya masih sampai UAS gitu ya template-nya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa simak terkait dengan gimana cara bikin RTM, UTS, dan juga UAS gitu ya. Hari ini sebelum masuk ke materi mungkin arahan dulu dari Bu Arek. Kepada Bu Arek, dipersilakan Bu. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tim kurikulum yang saya hormati, Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, dan Mas Hafiz, juga rekan-rekan PPI semua. Tentu pertama terima kasih karena sudah sangat jauh proses kita menyelesaikan revisi kurikulum, sudah mau final, Bapak Ibu. Ada sedikit lagi adalah tentang RTM. Pas kebetulan kita juga sudah waktunya membuat soal untuk UTS. Jadi sekalian membuat soal untuk UTS sambil mempersiapkan RTM untuk didokumentasikan. Bapak Ibu, saya kira nanti mungkin Pak Hafiz atau Pak Heru atau Bu Uli atau siapa dari rekan di tim kurikulum yang akan memberikan materi. Sekaligus saya ingin mohon bantuan Bapak Ibu semua untuk kita segera bisa membungkus dokumen kurikulumnya ya Bapak Ibu, karena ini sudah tepat 1 tahun kita mengerjakan kurikulum dari kita keliling fakultas itu di sekitar bulan Agustus atau September dulu itu ya. Kemudian start betul kurikulum itu di bulan Oktober. Sekarang sudah siklus 1 tahun lagi, sudah Oktober lagi. Jadi besok di Rapim kita akan cek sudah sejauh mana progres kurikulum kita. Harapannya memang sudah final, nanti dokumen kurikulumnya betul-betul bisa selesai. Termasuk Excel-nya karena teman-teman tim kurikulum dan teman-teman DTI juga sedang mempersiapkan sistem OBI-nya. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu untuk kegiatan siang hari ini bisa diikuti dengan baik, bisa ditanyakan apabila ada yang kurang jelas, dan kita bisa sama-sama bungkus kurikulum 2025-2029. Mungkin begitu. Terima kasih untuk Mas Hafiz, Pak Heru, dan mungkin Bu Uli yang nanti akan mempresentasikan. Semoga lancar kegiatannya. Saya mungkin ikuti dari ini sedang di Tower lantai 7. Besok ada kegiatan ICCD. Bapak Ibu yang ikut ICCD juga silakan bergabung besok. Mungkin demikian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima banyak Bu Warek atas Ya. arahannya. Oke Bapak Ibu, tanpa berlama-lama ini di record, jadi nanti kalau ada yang terlewat bisa nonton lagi recordnya. Kita langsung mulai dari penyampaian template dari RTM, UTS, dan UAS. Simulasinya akan disampaikan oleh Pak Dr. Heru. Pada Pak Heru kami persilakan. Baik, Pak Hafiz, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya sampaikan juga terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, Bu Erna. Saya rasa menghemat waktu, kita langsung saja, Bapak Ibu sekalian. Saya izin share screen terlebih dahulu dan mohon konfirmasinya, apakah screen saya sudah terlihat? Sudah. Sudah ya, Pak Hafiz? Ya, sudah. Sudah, Untuk mantap. template mungkin nanti Pak Hafiz akan kirim finalnya seperti apa, tapi yang jelas ini kira-kira yang mendekati template tersebut. Tapi sebelum masuk pada pemaparan ini, saya ingin coba untuk
memberikan review apa yang kita sudah pernah lakukan sebelumnya dari awal sampai dengan hari ini. Jadi kalau kita ingat-ingat di awal itu kita telah melaksanakan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah merumuskan pernyataan CPL yang dari pernyataan CPL tersebut kita tahu bahwa di setiap pernyataannya mengandung bahan kajian yang dimana mengacu pada bahan kajian tersebut kita tahu CPL yang mana yang kemudian dibebankan ke mata kuliah apa. Berdasarkan bahan kajian juga kita juga tahu bagaimana merancang dan merumuskan bobot SKS yang kita muat di dalam satu file bernama SAP. Yang berangkat dari sana kita juga tahu masing-masing CPL yang dibebankan pada mata kuliah yang sama memiliki persentase berapa. Nah, kemudian proses itu berlanjut ke dalam perumusan RPS yang memanfaatkan CPL yang kemudian diturunkan menjadi CPMK dan kemudian diturunkan menjadi sub CPMK mengacu pada SAP. Dan kemudian dari SAP dan RPS ini kita melanjutkan satu proses yang penting yang menjadi dasar dari proses hari ini, yaitu perumusan rencana pembobotan asesmen yang dimuat di satu file bernama 1D. Dan hari ini kita akan lanjutkan proses tersebut, yaitu penyusunan RTM, UTS, dan UAS berdasarkan template yang sudah diberikan dengan mengacu pada file terakhir yang baru saja kita selesaikan, yaitu 1D, Rencana Pembobotan Asesmen. Nah, untuk itu mari Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan sudah siap 1D-nya boleh ditengok-tengok nanti sembari mencoba. Nah, adapun template-nya kurang lebih seperti ini dan saya rasa tidak berbeda jauh dari yang di-share oleh Pak Hafiz. Kemudian berikutnya, saya rasa bagian ini saya akan lewati. Yang perlu kita perhatikan adalah bagian dari bagaimana kita menyusun pertanyaan-pertanyaan yang ada pada tugas ini. Nanti mohon susunannya Pak Hafiz di range kembali. Jadi dari pertanyaan, kemudian dari pertanyaan lanjut ke rubrik, baru simulasinya. Ya, simulasi ketika itu dilakukan oleh dosen. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan Excel 1D, kita tahu rencana pembobotan asesmen untuk asesmen tugas itu, ini sebagai contoh saja, pada mata kuliah yang kebetulan saya ampu, itu memiliki sub CPMK 1.1, 1.2, dan 2.1. Adapun bobot yang ada untuk tugas ini adalah 20, diantaranya untuk sub CPMK 1.1 itu ada 7, 1.2 ada 8, 2.1 ada 5. Berdasarkan rencana pembobotan asesmen inilah kita kemudian menyusun pertanyaan dan menurunkan ke sub bobot. Seperti contoh misalkan sub CPMK 1.1 saya ingin ukur ketercapaiannya melalui penyampaian pertanyaan. Pengukuran ini melalui 3 pertanyaan yang nanti harus direspon oleh mahasiswa. Karena 3 pertanyaan ini tergolong pada sub CPMK 1.1, maka perlu untuk pecah dari yang tadinya 7 sebagai bobot menjadi 2, 3, 2. 2 untuk pertanyaan pertama, 3 untuk pertanyaan kedua, 2 untuk pertanyaan ketiga. Itu contoh ketika sub CPMK 1.1 ingin diukur ketercapaiannya melalui penyampaian 3 pertanyaan. Kalau misalkan ada sub CPMK 1.2 yang merupakan sub CPMK yang ingin diukur melalui pelaksanaan asesmen tugas, dan ternyata pertanyaannya tidak 3 tapi 2, maka dipecah menjadi 2. Misalkan yang berikutnya, misalkan sub CPMK 1.2 yaitu 8, saya ingin mengukur untuk pertanyaan yang keempat, untuk sub CPMK 1.2 itu adalah 4, kemudian untuk pertanyaan kelima itu adalah 4. Adapun pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di kolom tengah ini ya. Kemudian untuk sub CPMK 2.1 ini ketika ada 1 pertanyaan saja, maka tidak perlu dipecah. Maka bobot yang ada ditetapkan di rencana pembobotan asesmen bisa langsung digunakan sebagai sub bobot. Nah, sub bobot inilah yang nantinya Bapak Ibu sekalian akan gunakan untuk pengali dari nilai yang akan didapatkan ketika mahasiswa telah melaksanakan tugasnya ya, menjawab pertanyaan ini dan Bapak Ibu sekalian melakukan koreksi. Sebagai contoh, nah ini contoh penerapannya. Misalkan dari pertanyaan 1,
Ya, ingat Bapak Ibu sekalian bahwa untuk tugas ini ada 1 sampai dengan 6. Jadi ada 6 pertanyaan yang dimana 1, 2, 3 untuk sub CPMK 1.1, 4, 5 untuk sub CPMK 1.2, 2.1-nya untuk pertanyaan yang ke-6. Nah, kita lihat ini contoh penerapannya. Ketika mahasiswa nanti mencoba untuk menjawab, nah kita lakukan koreksi yang mudah-mudahan nanti bisa dilakukan penyesuaian sendiri-sendiri karena ini sebagai contoh saja. Mungkin nanti ada aturan khusus dari Pak Hafiz apakah feedback ini perlu dikumpulkan atau tidak gitu ya. Tapi saya rasa sementara ini kita tahu bagaimana apa namanya menerapkan saja, belum sampai yang bagian ini juga masuk pada template ya. Contoh misalkan mahasiswa menanggapi pertanyaan pertama dengan jawaban yang ada di kolom kedua. Nah, dosen akan memberikan feedback di kolom ketiga, kemudian berdasarkan feedback tersebut nilai ditetapkan. Nah, nilai yang ditetapkan ini adalah memiliki range 0 sampai dengan 100. Jadi semua pertanyaan memiliki rentang dari 0 sampai dengan 100 untuk masing-masing pertanyaan. Pertanyaan pertama ketika dianggap benar, nah itu 100. Nah, benarnya seperti apa nanti kita lihat di rubrik penilaian. Ini contoh saja nanti mengalir. Maksudnya adalah penetapan 100 ini berdasarkan rubrik penilaian dan ada juga di bagian ini. Kemudian pertanyaan kedua, berdasarkan penilaian menggunakan rubrik penilaian, feedback kira-kira seperti ini. Jawaban hanya menyertakan 3 ciri utama yang membedakan kedua jenis algoritma. Nah, nilainya tidak full, nah itu dapat 80 ya. Kemudian 65 untuk pertanyaan ketiga, 77 untuk pertanyaan keempat, 10 untuk pertanyaan kelima dan 50 untuk pertanyaan keenam. Nah, ini yang kita dapatkan dari proses koreksi dari hasil yang dilakukan oleh mahasiswa. Bapak Ibu sekalian, sebelum lanjut, nilai yang 100 dan seterusnya tadi yang mewakili pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan ke-6 tadi itu mengacu pada rubrik penilaian. Nah, ini belum dimuat semua pertanyaan ke-6-nya Pak Hafiz ya, ada tertinggal di sini. Jadi ada satu bagian yang mungkin belum sempat tersebutkan di bagian ini. Ya, jadi ada pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5 yang masing-masingnya memiliki rubrik ya, memiliki aspek penilaian, dikatakan nilainya 100 sampai 81 itu ketika yang mana gitu ya. Dikatakan 80 sampai 61 itu ketika yang mana. Contoh sederhananya yang tadi kenapa nilai untuk pertanyaan kedua dapatnya cuma 80 ya karena tidak 4 ciri dijelaskan ya, tidak menyebutkan 4 ciri dengan penjelasan tepat dan relevan. Jadi hanya menyebutkan 3 saja dan tiga-tiganya benar, maka tergolong untuk bagian ini. Ya, ini jadi pengelompokan atau dasar yang kemudian akan memastikan objektivitas penilaian. Karena kita tahu di Universitas Mercu Buana ada pelaksanaan perkuliahan, satu mata kuliah yang diselenggarakan secara paralel. Iya, kalau misalkan dosennya sama. Nah, secara prakteknya kita tahu bahwa ada satu mata kuliah yang diampu atau yang dilaksanakan secara paralel dengan pengampu yang beda. Untuk memastikan bahwa penilaian tetap objektif dan memiliki dasar yang sama, nah rubrik penilaian harus dibuat gitu ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, nah ini realisasinya. Nah, dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan ke-6 tadi yang penilaian kita sudah dapatkan, itu kita akan gunakan di bagian ini. Mungkin nanti nilai tersebutnya bukan nilai tapi skor ini ya Pak Hafiz ya. 1.1, 1.2, 2.1. Yang masing-masingnya pertanyaan 1, 2, 3 itu 18065, 77 untuk pertanyaan keempat, 10 untuk pertanyaan kelima, kemudian 50 untuk pertanyaan keenam. Masing-masingnya dikalikan dengan sub bobot yang sudah ditetapkan tadi. Tapi bukan lagi yang bobot kita dapatkan di rencana asesmen, tetapi setelah diuraikan. Kenapa diuraikan? Ya karena setiap pertanyaan itu harus memiliki kejelasan tentang berapa dia memiliki kontribusi menjamin ketercapaian bobot itu. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, bagian ini akan 7 jumlahnya karena bobot untuk sub CPMK 1.1 itu adalah 7 untuk asesmen tugas ini. 1.2 itu 44 karena ada 2 pertanyaan. Nah, kenapa 44? Ya karena sub CPMK 1.2 itu adalah 8. Kemudian untuk sub CPMK 2.1 kebetulan hanya ada 1 pertanyaan yang digunakan untuk mengukur ketercapaiannya dan sesuai dengan bobot yang ditetapkan di 1D itu adalah 5. Nah, sub bobot yang ada di sini itu akan menjadi pengali dari skor. Nah, setelah kita ketahui maka kita dapatkan 2. Nah, artinya full dia dapat pertanyaan 1. Kemudian 2,4
1,3 dan seterusnya sampai dengan pertanyaan yang terakhir 2,5. Dari sini kita Bapak Ibu sekalian bisa kelompokkan kembali ke nilai yang skala 7 atau maksimal 7 tadi. 2, 2,4, 1,3 di total untuk mewakili sub CPMK 1.1. Kenapa kok kembali kita lakukan ini? Karena nanti sistem yang disiapkan itu hanya mewadahi bagian ini saja. Kenapa yang potensi statis hanyalah bagian ini? Kalau yang ini itu akan tergantung pada masing-masing tim teaching ya. Saya sebut tim teaching karena nanti setelah ini Bapak Ibu sekalian bukan hanya satu dosen yang membuat ini, tapi beberapa dosen yang mengampu mata kuliah sama ya. Jadi memiliki ukuran yang sama, memiliki aturan yang sama dalam menjamin penilaian yang objektif gitu ya. Nah sekali lagi Bapak Ibu sekalian, setelah didapatkan nilai yang ada di kolom kedua terakhir ini, kita kembalikan ke nilai maksimal 7 tadi dengan cara total saja. Jadi pertanyaan 1, 2, 3 atau pertanyaan yang mana yang mewakili sub CPMK 1.1 kita total. 2, 2,4, 1,3. Dapatlah kita 5,7 untuk sub CPMK 1.1. Inilah nilai yang nanti kita akan input ke sistem. Kemudian 3,08 dan 4 kita total karena kita ingin dapatkan bobot nilai yang berlaku untuk sub CPMK 1.2. Nah, kita dapatkan 7,08. Ini yang kita akan input di sistem. Kemudian 2,5 yang kita dapat dari proses sebelumnya itu akan menghasilkan total nilai 2,5. Ini yang kita akan dapatkan untuk sub CPMK 2.1. 5,7, 7,08, dan 2,5 ini akan diinput ke sistem. Nah, secara otomatis nanti sistem akan melihat jumlahnya ini 15,28 dan bobot maksimum yang telah ditetapkan berdasarkan 1D untuk asesmen tugas. Nah, berdasarkan ini maka berlaku perbandingan dalam skala 100 ya, kita kembalikan ke skala 100. Ini tidak perlu dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian karena nanti akan secara otomatis muncul di sistem. Yang Bapak Ibu sekalian lakukan hanyalah nanti bagian ini saja. Saya tandai. Mas Heru, Iya, itu B5 harusnya 100 ya, bukan 10 ya. mohon maaf. B5 100 nilainya harusnya. B5. CPMK 1.2, B5 harus 100 ya. Kalau 10 0,4. Oh ya, ini 100 ini. Ini ada typo ya. Mohon maaf, mohon maaf. Iya, terima kasih Prof. Ya, ini 100 di sini. Ya, yang akan diinput saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Prof koreksinya. Bagian ini yang saya lingkari warna merah ini. Yang kita akan input ke sistem nanti. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang settingnya itu tidak memiliki pertanyaan lebih dari 1 atau sesuai dengan sub CPMK yang dibebankan, atau misalkan 1 sub CPMK itu diwakili 1 pertanyaan, maka Bapak Ibu sekalian bisa langsung buat di bagian ini. Tetapi dalam prakteknya kita ingin mengukur ketercapaian sub CPMK 1.1 bisa lebih dari 1 pertanyaan. Nah, ini yang kita input, yang saya warnain merah. Yang kita input. Dan sisanya itu perhitungan di sistemnya. Jadi 15 per bobot ya dikalikan dengan 100, maka kita dapatkan skala. Nah, 6,4 inilah yang nanti akan terlihat di SIA yang akan dapat dilihat oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa akan tahu nilai untuk asesmen ini berapa, yaitu 76,4. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian untuk simulasinya. Nah, kita akan mengulang ini di asesmen lain seperti UTS dan UAS. Dengan acuan yang sama yaitu 1D yang kita sudah isi sebelumnya. Nah, ini jadi ikut semua bagian ini. Oke, sementara saya pertahankan. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk masing-masing asesmen. Untuk UTS juga begitu, 2, 5, 10, 10. Kebetulan bagian ini pertanyaan yang mewakili itu tidak lebih dari 1. Jadi cukup langsung kita tuliskan ulang bobotnya, subbobotnya. Ya. Begitu juga yang seterusnya. Sehingga ketika dalam pelaksanaan dan penerapannya kita akan dapatkan seperti ini Bapak Ibu sekalian, skornya setelah penilaian menggunakan rubrik 45 sampai dengan 80
untuk masing-masing sub CPMK 1.1 sampai dengan 2.5. Dari situ kita tahu total akhirnya itu adalah 23,9, yang dari situ kita akan gunakan dalam menetapkan nilai akhir yang bisa dilihat oleh mahasiswa di SIA nanti, yaitu 23,9 per 30 karena bobot asesmen UTS ini adalah 30%. Ya. Nah, dari sini kita akan dapatkan 23,9 per 30 kalikan 100. Atau 23,9 dibagi dengan 30%. Gitu. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Untuk berikutnya juga sama untuk yang UAS. Nah, setelah nanti di mana Pak Hafiz naruhnya tuh? Yang kita lakukan sudah untuk semua RTM, untuk semua asesmen dari tugas, UTS sama UAS, kita bisa langsung masuk di bagian akhir, ya bagian akhir yang di sini. Pak Hafiz ada nggak yang bagian ini? Setelah nanti Di diisi situ nggak ada. semuanya di SIA, di sistem itu nanti kita bisa dapatkan dalam skala yang terakhir. Nanti mahasiswa itu akan tergolong nilainya dalam huruf itu A atau A minus atau B plus dan seterusnya. Tapi sisanya itu dalam perhitungan yang nanti akan digunakan di sistem kita. Pak Hafiz sudah siapkan belumnya bagian itu? Di sini nggak ada di template yang Pak Heru Di sebelumnya. mana? Nanti di-share saja Pak Hafiz bagian itu. Oke. Sementara begitu dari saya, Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Pak Hafiz dan dijawab oleh Pak Hafiz. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heru. Mungkin penjelasannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang harus formnya dulu di 1D gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu prodi 1D-nya belum form gitu ya, ya itu nanti kesananya jadi nggak inline gitu ya. Karena kita bikin sistem berdasarkan yang udah kita rancang sesuai dengan Excel 1A sampai 1D gitu ya. Jadi dipastikan Excel 1D dengan apa yang bobot yang ada di RPS paling kanan itu sinkron gitu ya. Itu karena kemarin ada juga ketika dicek Excel satu mata kuliah 1D-nya bobotnya berapa, terus ketika di RPS bobotnya jadi berapa. Nah, itu jadi nggak sama karena sedangkan di RPS yang paling kanan itu yang di kolom paling kanan yang bagian setiap minggunya itu adalah pindahan dari 1D sebenarnya gitu ya. Terutama persentase terkait dengan bobot setiap asesmennya, baik itu tugas, UTS ataupun UAS. Jadi tidak ada lagi standarisasi UTS itu berapa persen, UAS berapa persen, maupun tugas berapa persen. Jadi itu ditetapkan dari dan didapatkan dari Excel 1D. Jadi kalau memang nanti hasil rancangan Bapak Ibu tugasnya itu jatuhnya 50%, ya berarti nanti tinggal UAS-nya itu berapa juga. Itu didapatkan dari 1D. Jadi nggak serta-merta lagi kira-kira UTS-nya sekian persen, UAS-nya sekian persen. Jadi kita punya dasarnya untuk menghitung persentase dari setiap asesmen itu. Itu sih. Nah, mungkin satu keyword lagi yang memang intinya mungkin karena setiap sub CPMK yang kita ukur, ya minimal satu sub CPMK satu pertanyaan aja deh, biar tadi yang Pak Heru sampaikan, tadi kan ada 3, ada yang 2, ada yang 1 pertanyaan setiap sub CPMK gitu ya. Artinya Bapak Ibu dikira-kira aja, kira-kira mata kuliah pada saat UTS mungkin satu sub CPMK satu pertanyaan gitu. Tapi itu yang tidak dibatasi Bapak Ibu. Itu silakan sekreasi Bapak Ibu, semakin banyak pertanyaan, ya semakin banyak asesmen dan juga breakdown dari bobot persentasenya itu dibagi. Gitu. Mungkin itu dulu, selanjutnya kita boleh diskusi, ada yang mau ditanyakan, silakan. Terkait dengan ini Pak Hafiz, mungkin juga perlu disampaikan bahwa rencana ini harus dilaksanakan oleh tim teaching, bukan dosen masing-masing pengampu buat gitu ya, karena kita harus melihatnya dari mata kuliah yang diampu. Oke, ya, Begitu. benar. Jadi satu mata kuliah bisa diampu oleh 3-4 dosen gitu ya. Yaitu harus sama bobotnya gitu ya. Karena mengacu kepada 1D. Jadi nggak lagi satu mata kuliah diajar 4 dosen bobotnya beda-beda gitu ya. Jadi semuanya udah sama dengan berdasarkan Excel 1D itu. Gitu. Ya, mungkin juga ada pertanyaan, apakah pertanyaannya harus sama persis dengan itu? Tidak. Ya, Ya, bisa disepakati oleh dosen, misalkan di kelas dosen A itu pertanyaan seperti apa, dosen B pertanyaan seperti apa, dosen C seperti apa. Tapi yang jelas ukuran itu dari sub CPMK. Sub CPMK yang mana yang ingin dijamin ketercapaiannya atau diukur ketercapaiannya. Nah, dari situ nanti pertanyaannya ya satu ruang, satu rumpun. Ya. Misalkan sub CPMK 1.1 tadi ada 3, tiga-tiganya tuh sama-sama mengukur hal yang sama. Sehingga ya. rubriknya nggak beda-beda dari satu mata kuliah. Jadi satu mata kuliah memiliki rubrik yang sama, mengukur ketepatan yang sama, gitu ya.
Hmm. Gitu. Ya seperti itu kira-kira Pak Hafiz. Cuma yang tadi belum sempat ada di slide Pak Hafiz di file itu adalah ketika semua asesmen telah dilakukan, tugas, UTS, UAS. Nah itu kemarin saya Hmm. kirim ke Pak Hafiz udah sampai yang pelaksanaan itu ya. Ada Pak Hafiz di mana tuh? Ya, Ketika oh, tugasnya segitu dapatnya, UTS-nya segitu dapatnya, UAS-nya segitu dapatnya gitu. Nah itu oke. meskipun nanti bukan dikerjakan sama dosen, ya setidaknya Ya, dosen tahu dasar kenapa nilai di SIA itu kembali menjadi seperti itu, gitu. oke. Nanti akan kembali ke SIA ya, Bapak Ibu sekalian. Dari sistem untuk menampung semua yang kita akan input, nanti akan langsung diteruskan ke SIA. Ya. Bisa langsung diakses oleh mahasiswa, dilihat oleh mahasiswa, begitu juga dengan dosen. Mungkin sambil buka file, Bapak Ibu boleh ada yang mau ditanya, kita didiskusikan. Saya coba share screen terkait rekapitulasi tadi ya Pak Heru ya. Untuk template sudah di-share juga ya Pak Hafiz ya. Ya sudah. Jadi tugas yang hadir hari ini meneruskan ke semua dosen gitu ya di Prodi. Ya benar. Di mana sih? Termasuk Pak Imam, kedengaran dari sini suaranya. Oke. Coba saya share yang tadi nih Pak. Ini Pak Heru ya? Sudah terlihat? Belum terlihat. Sudah. Nah, ya benar. Oke. Nah, ini yang Ya, tadi kita Pak Imam. kembalikan ke bobotnya. Tadi Bapak Ibu sekalian saya sempat sampaikan bahwa penilaian akhir untuk masing-masing asesmen tadi adalah nilai jumlah bobot dibagi dengan 20% atau bobot yang ditetapkan untuk asesmen tersebut. Sehingga untuk mengembalikannya, nah itu dikalikan dengan bobot, ya bobot atau persentase yang tadi. Jadi 76,4 tadi dikalikan dengan 20, dikalikan 30, dikalikan 50 untuk masing-masing asesmen tugas UTS UAS, sehingga akan menghasilkan nilai 15,28, 23,9, 35,8, yang totalnya itu adalah 74,98. Mengacu pada, mana tadi Pak Hafiz? Nah, mengacu pada bagian ini, maka untuk diploma dan sarjana itu masuk ke bagian B+ gitu ya Pak Hafiz ya. Benar. B+. Untuk program magister, profesi, dan doktor itu akan masuk di bagian 4B. Baik, itu nilai huruf yang akan didapatkan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Kebetulan nama mahasiswanya tadi adalah Muhammad Hafiz Ibnu Hajar. Ya. Mahasiswa Betul. dokter. Ya. Oke. Itu sih Bapak Ibu. Boleh, silakan Bapak Ibu. Bu Adisti, silakan Bu. Baik, selamat siang Pak Hafiz dan Pak Heru. Hmm. Izin bertanya Bapak, untuk kita waktu bikin form 1B dan juga itu masuk RPS, itu kan kita ada tugas mandiri dan tugas terstruktur. Jadi sebenarnya untuk tugas-tugas tersebut, apakah masuk ke dalam penilaian? Dan itu kan ketika kita bikin RPS, memang itu paling kanannya jadi masuk rasio persentase juga kan ya? Gitu yang dimasukin dari form 1D. Nah, yang jadi pertanyaan, jadi ini RTM sama tugas terstruktur dan mandirinya apakah bisa ada hubungannya atau enggak? Jadi apa kita nggak perlu masukin nilai yang tugas terstruktur dan mandirinya itu dan RTM-nya ini adalah tugas sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, kalau project based dan case based learning jadinya gimana nih? Karena kan itu memang dia sambil berjalan juga ya. Dan pertanyaannya itu kita kan bikinnya based on memang dari tugasnya, dari progres dari si case-nya sama si project-nya gitu. Terima kasih Pak Heri dan Pak Hafiz. Oke, Terima thank kasih you Bu Bu Adis. Ade. Silakan Ya. Pak Hafiz. Sekarang Pak Heru yang pertama. Oke, yang terkait dengan SAP. Di SAP kita menggunakan bahan kajian, kemudian digunakan untuk menentukan aktivitas masing-masing pertemuan. Salah satu aktivitas yang ada di masing-masing pertemuan, atau salah dua ya, di masing-masing pertemuan itu adalah tugas mandiri dan tugas terstruktur. Fungsi tugas mandiri dan tugas terstruktur yang ada di sana itu belum tentu tugas yang digunakan untuk asesmen, melainkan tugas yang digunakan untuk memastikan bahwa mahasiswa mengikuti tugas terbimbingnya dengan baik. Jadi satu paket setelah mendapatkan penjelasan, mahasiswa
dengan penjelasan seperti itu, kira-kira mandirinya seperti apa, terstrukturnya seperti apa. Jadi kalau ditanyakan apakah ada hubungannya, ya ada. Ketika tugas mandiri, tugas struktur pernah diberikan dan harusnya dengan cara itu mahasiswa dapat memastikan ketepatan dalam respon pertanyaan yang diberikan melalui asesmen, mereka kita ukur melalui pelaksanaan asesmen. Hubungannya sebatas itu, Bu. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua tentang pembobotan untuk kelas case base maupun project base. Untuk pembobotan silakan disesuaikan terkait dengan kedua tipe perkuliahan tersebut. Tapi yang jelas tipe perkuliahan tersebut harus memiliki rubrik penilaian. Kalau misalkan projectnya seperti apa? Misalkan perumusan masalahnya jelas, bukan dirumuskan secara subjektif, dibuktikan dengan kajian literatur yang cukup, misalkan gitu. Jadi melihat dari kelengkapan laporan menunjukkan bahwa adanya kelengkapan semua member atau semua anggota dari tim dengan job desk yang bervariatif misalkan. Ada keterlibatan dosen dan dosen memiliki eh, dampak positif dari pelaksanaan. Semua saran diimplementasikan misalkan. Itu kalau skornya 4 atau skornya yang 100 sampai dengan 81. Kemudian skor 80 sampai dengan 61 ya disesuaikan yang turun dari situ. Misalkan semua saran dari dosen tidak memberikan dampak, tidak pernah direalisasikan dalam pelaksanaan proyeknya, misalkan begitu. Atau misalkan bagian berikutnya, selain tidak ada itu, ada tambahan lagi bahwa perumusan masalah tidak didasari adanya latar belakang yang kuat, apalagi didasari adanya literatur review. Tidak ada fenomena yang mendasari adanya perumusan masalah, misalkan. Kalau project dan case kan begitu. Urgensi dilaksanakan. Misalkan yang bagian terakhir nilai yang di bawah 20 itu tidak ada urgensi sama sekali dalam pelaksanaan case dan project gitu. Nah, itu kira-kira untuk penetapan rubriknya. Selama rubrik itu ada, Iya. Adis, nanti pelaksanaan penilaiannya saya rasa akan tetap objektif. Cuma kan nanti bagian subjektifnya akan ada. Ya. Misalkan dinyatakan literatur reviewnya yang tahun berapa, dosen-dosen nanti mungkin punya perbedaan di situ. Tapi kan bagian itu tidak menjadi ukuran. Ukuran yang berikutnya adalah ada atau tidak gitu. Jadi desainnya adalah bagaimana membuat rubrik penilaian menjaga objektivitas. Nah, kira-kira begitu. Mudah-mudahan Baik. menjawab, Bu Adis. Iya, Pak. Kalau Jadi belum, Pak Hafiz yang harus jawab. Ya, Bu. Gimana, Bu Dis? iya, jadi untuk yang tugas mandiri dan terstruktur itu dosen pun tidak perlu memberikan penilaian yang berbentuk nilai ya, Pak. Tidak wajib Iya, gitu. karena udah harusnya berimbas langsung dari pemahaman mereka, dari ketepatan mereka. Gitu. Oke. Satu Jadi paket dengan tugas terbimbingnya itu, Bu. Bagian terbimbing atau apa itu namanya? iya, oke. Kalau gitu tandanya ya fokusnya pokoknya nilai tugasnya ya dari yang Ya, asesmen ternyatakan ini. di RTM saja gitu ya. Ya, asesmen RTM UTS UAS. Oh, Yes. oke nih kalau gitu. Oke, kalau gitu Oke. sudah cukup jelas Pak Heru dan Pak Hafiz. Terima kasih. Yo, makasih Bu Sama-sama, Adi. Bu. Pak Mas Wahyu boleh? Pak Wibi ya? Oke. Ya, Pak. Boleh, Sorry ini Pak. kok gelap ya? Halo, halo. Ya, Pak Ya. Ya, Hafiz, Pak Wibi. Pak Heru. Jadi saya ada beberapa ini. Jadi pertama, untuk bobot tugas UTS dan UAS berarti tidak ditetapkan oleh dosen masing-masing gitu ya? Halo, halo. Ditetapkan berdasarkan Iya, kesepakatan dosen, tim iya. teaching, Oh pada ya, tim mata teaching. kuliah yang sama-sama diampu. Ya, oke. Ditetapkannya di satu file bernama 1D. Begitu, 1D, Pak. ya. Oke, satu itu. Kedua, ini sedikit teknis. Ini kan kita dapat apa ini namanya tadi tuh bobot-bobot per UTS, UAS seterusnya itu kan dari yang Excel sebelumnya tuh. Nah, ini apa namanya teknis aja karena hasil perhitungannya itu tidak 100% bulat 99,9998 sekian nah gitu. Saya juga nggak tahu kenapa apa namanya mungkin saya lakukan pembulatan juga. Nah, ini berpengaruh ke sianya nanti atau tidak gitu Pak. Karena
angkanya memang tercantumnya begitu. Oh, 99,99 sekian. aduh, harus mengundang Pak Cindy kalau berkaitan dengan itu. Tapi yang jelas Nah, baiknya di set untuk bisa bulat, Pak. Jadi totalnya akan 100. Itu oke. mungkin ada pembulatan yang harusnya tetap tapi diperkecil ya karena memang template-nya begitu gitu ya. Nanti Nah, ini nanti saya akan agak dilihat dari sistem, Pak. Kalau saya tidak salah itu sistem hmm. sudah didesain untuk memastikan bobot yang ditetapkan itu jumlahnya 100. Kalau kurang 100 ada semacam notifikasi gitu ya. Bagian ini belum 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 100. totalnya 100 ya. Jadi ada yang kurang di situ. Nah, itu gimana ya? Saya agak mumet Mas, ini ya. Emang banyak semua mata kuliah, Pak, atau Iya, iya. Nah, itu hanya dia satu apa dua mata kuliah? karena kan apa namanya ya kepecah-pecah gitu kan karena membagi apa satu CPL dipecah jadi dua. Nah, itu kan ya apa sederhananya dibagi dua. Nah, dari situ tuh apa namanya eh, Oh, ternyata mungkin dari rumus yang ada jadi tidak bulat kecil nanti. pembulatannya ya, bukan pembulatan yang ke atas tapi ke bawah. Iya, karena memang Sehingga ada kurang jadi 100 koma-komanya gitu itu. ya. Heeh. Tapi kalau Eh, saya lihat kayak kemungkinan ada di SAP-nya, Pak. Karena SAP itu ada pembulatan. Pembulatan di template. Di nah, kalau template di kolom paling bawah itu. Kalau maksudnya nanti mungkin yang nanti akan dilihat oleh bagian ininya yang mengupload ke SIA-nya itu Excel-nya atau ininya RPS-nya. yang diupload pertama, bukan diupload ya, diinput oleh Heeh. prodi berdasarkan satu D yang sudah dibuat. Itu sebagai Ya, dasar penetapan. ya. Kemudian nanti dari sistem, Pak Hafiz nanti tolong dibantu saya jangan dimoderatori saja ya. Iya, 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 iya. Iya, Nanti Beb. waktu pelaksanaan, jadi saya bukan spekulasi gitu. Nah, waktu Nah, pelaksanaan nanti akan dilihat. Seharusnya sub CPMK 1.1 itu bobotnya 7. Kok ini baru 6,8? Nah, itu error, Pak. Hmm. nah, ya itu dia. Ya, Nanti gimana ya? Ya karena mau utak-atik lagi, saya coba utak-atik lah. Cuma kalau hasilnya tetap nggak bulat gitu Pak ya. Nanti nanti mungkin saya hubungin Pak Hafiz gitu. Iya. ya benar-benar. Pak Hafiz Ah, standby, Pak. Iya, iya, iya. cuma kurang 0,000,1 lah Hmm. gitu Pak Ya, Heru, Pak Hafiz sebenarnya cuma ya takutnya kan bermasalah di sistem Iya, 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 baik. itu saja. Dan lalu terakhir kalau di S3 ini kan apa kemarin yang mata kuliah sidang sempro dan seterusnya itu cukup banyak sehingga dibuat RPS, dibuat juga bobotnya. Nah, itu dibuat dengan apa namanya mekanisme yang sama. disesuaikan, Pak. Kalau kalau untuk itu, kalau saya rasa disesuaikan. Karena nggak ada pelaksanaan perkuliahannya kan ya. Iya. Iya, dan Ya, misalnya bobot langsung aja di UAS gitu boleh, Pak Heru, Pak Hafiz atau gimana? boleh asal SAP-nya menyebutkan seperti itu. Nggak ada terstruktur, nggak ada mandiri, nggak ada terbimbing yang memiliki poin. Bahkan nggak ada praktek yang memiliki poin di SAP. Cuma UAS, cuma di bagian bagian praktek untuk UTS sama UAS. Kan UTS sama UAS ada mandirinya tuh, Pak. Nah, itu dia. Sedangkan Nah, yang kalau UTS kan untuk yang sekali lagi usi, Hah? pembobotan yang persentase untuk masing-masing asesmen ini dilimpahkan ke dosen ya. Ya, dosen ini maksudnya tim teaching. Kalau untuk yang case kayak S3 kayak bagian itu kan prodi ya. Jadi Hmm, penetapannya misalkan dari proposal atau proposalnya sendiri mata kuliahnya berarti nggak masuk di situ. Artinya dari berdasarkan sidang ya, cuma sidang hmm. saja. Nah, sidang itu dianggap sebagai nilai untuk UASnya. Nah, jadi Iya. setting SAP-nya itu unik dibanding mata kuliah lainnya. Nah, itu dia. Artinya Ya, memang bobotnya hanya di UAS saja gitu ya di untuk bagian mempermudah UAS-nya gitu ya. saja. Tapi rubriknya kalau bisa nanti disesuaikan dengan kriteria penilaian yang digunakan oleh siapa Menguji namanya gitu ya. komiti ya, komiti waktu sidang Iya ya, tuh. komite ya. Ya. Ya, Oke. Mungkin itu saja yang agak teknis ya itu aja Pak Heru dan Pak Hafiz yang baik Pak Wibi, terima 99, kasih. sekian itu. Baik, Pak Wibi, makasih. Ya, makasih Pak Heru. Ya, sama-sama, Pak. Mungkin nyampe dikit Bapak Ibu nyambung yang tadi. Jadi Excel 1D ini nanti semuanya akan diinputkan secara manual ke dalam SIA gitu ya. Jadi nanti mungkin kita akan ada workshop lagi terkait dengan penginputan di SIA sampai nanti tim BTI-nya sudah selesai. Artinya jika Bapak Ibu Excel 1D-nya belum selesai ya segera diselesaikan karena untuk mengejar si RTM, UTS dan juga UAS itu juga sudah harus ada masing-masing bobot di setiap sub CPMK-nya gitu ya. Oke, kita lanjut ke Prof. Nur Khalisa, boleh Prof?
Baik, terima kasih Mas Hafiz dan Mas Heru. Ya. Mungkin permasalahan saya hampir sama dengan Pak Mas Wahyu tadi ya, karena kan kita di S3 itu ada beberapa yang sifatnya itu bukan mata kuliah. Seperti kayak di Vkom tuh di komunikasi itu S3 ada kolokium, kemudian ada publikasi seperti itu. Nah, mungkin eh, nanti mungkin ada barangkali ada mungkin saya usul aja nih Pak Mas Wahyu ya, kita bertiga mungkin 3 prodi kayaknya perlu duduk bareng lagi gitu Mas Hafiz ya, menyamakan persepsi seperti waktu kita pertama kali menentukan jumlah SKS kita SKS. Oke. ya kan, kemudian menentukan sebaran mata kuliah gitu, Mhm, karena kita ada keunikan tersendiri sih sebetulnya di S3 itu Baik. gitu, karena agak susah juga seperti yang disampaikan Mas Heru. Saya khawatir dosen agak untuk implementasinya agak bingung juga gitu. Hmm. Ya, Nah, mungkin nanti perlu sepakat ada Prof. Untuk S3 mungkin harus duduk bareng. ya, Menyikapi jadi tentang itu bersama dengan universitas mungkin dengan ada kebijakan khusus gitu ya Pak Hafiz. ya, Benar. ya Untuk betul. mata kuliah yang tidak ada pelaksanaan perkuliahan di dalamnya. Iya betul, karena sebagian Ya. besar justru tidak ada mata kuliah. Kita hanya mungkin 2 semester kalau di saya. Kalau Iya. Pak Mudrik paling cuma 1 semester dia ada mata kuliah gitu. Kayaknya perlu ada ketemu khusus deh untuk S3-nya. Baik, baik, Prof. Nanti diagendakan ya, Prof. Ya, nah Saya kemudian undang balik. satu hal lagi terkait sama rubrik. Mungkin saya mau konfirmasi nih Mas Heru. Itu kalau saya lihat berarti kan setiap tugas ya, misalnya rubrik untuk tugas sendiri, untuk UTS sendiri, untuk UAS sendiri. Karena kan masing-masing itu punya sistem penilaian sendiri dan pertanyaan yang berbeda gitu ya. Ya, Dan benar Prof. gitu ya Masing-masing berarti. asesmen memiliki rubriknya. Jadi kalau ada 3 komponen tadi, UTS, tugas dan UAS berarti 3 rubrik ya. Iya, benar Prof. Oh ya, oke, baik itu aja. Iya. Makasih. Baik, Sama-sama Prof. Prof. Terima kasih, Prof. Oke, selanjutnya Bu Leila. Leila Mona. Kasih Pak Hafiz, Pak Iya, Heru. Ibu. Ya, Bu. Assalamualaikum. Mohon maaf saya nggak buka kamera ya. Iya, Salam. apa-apa, Bu. Terima kasih. Saya masih mengunyah-ngunyah tuh D1-nya, 1D-nya. Nanti saya akan pelajari juga karena baru terima barusan. Nah, terus pertanyaan saya terkait dengan bentuk dari UTS UAS. Apakah boleh dalam bentuk take home? Karena pernah saya mendengar ada pernyataan UTS atau UAS itu salah satunya atau dua-duanya itu sebaiknya dikerjakan di kelas gitu. Nah, itu tuh kan berdampak pada penguasaan materi atau soal dan lain sebagainya begitu. Ada nggak panduan? Jika ada, itu di bagian apa? UAS atau UTS atau dua-duanya boleh take home. Terima kasih. Baik, makasih banyak, Bu. Mungkin Bu, Ya, gimana Pak Pak Heru? Hafiz, silakan. Oh, ya udah. Oke. Bu Warek, mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan ujian take home? Masih Nah, Pak Hafiz, mungkin saya sedikit bercerita tentang pertanyaan yang tadi disampaikan. Ini terkait dengan atau sama persis dengan pertanyaan yang waktu akreditasi ditanyakan sama asesor ya. Untuk pelaksanaan asesmen seperti UAS, kalau diberikan durasi yang dengan durasi itu cheating potensi dilakukan, kemudian kemudahan juga kemudian didapatkan oleh mahasiswa, terus mana yang menjadi ukuran mahasiswa itu benar-benar bisa untuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Nah, dari sudut pandang dosen, saya melihat bahwa yang begini itu harusnya disesuaikan. Jika dengan tugas kita ingin mengukur mahasiswa dalam kemampuan memahami, ya sebisa mungkin jangan sampai memahaminya ini melalui bantuan dari ChatGPT, atau mereka bisa lakukan dengan tanya tetangganya, tanya temannya, di lain kesempatan, atau di ruang yang tidak dibatasi. Dasar ini, maka ketika pelaksanaan asesmennya untuk keperluan itu, ya jangan sampai waktu yang diberikan dan keleluasaannya itu mendukung gitu. Jadi waktunya harus sempit dan
bagian ruang yang memungkinkan itu terjadi juga semakin sempit. Dibuat seperti itu. Nah, lagi-lagi ini perlu ada kesepakatan dengan tim teaching. Untuk pertanyaan yang misalkan hanya dibebani oleh taksonomi belum memahami. Untuk memahami, mahasiswa bisa minta bantuan ke ChatGPT, lebih paham mereka ChatGPT dengan uraian-uraian yang dimaksud oleh pertanyaan. Tapi dosen punya sense ke sana. Ketika itu diberikan dan bisa dikerjakan mahasiswa di luar waktu yang dibatasi dengan kesempatan yang terbuka lebar, ya cheating bisa masuk di situ. Nah, untuk ketetapannya mungkin harus ada penggolongan terlebih dahulu. Saya membayangkan ketetapan yang harus dibuat oleh universitas jika itu memang perlu, itu harus memetakan terlebih dahulu. Semua rubrik dikumpulkan, kemudian dari rubriknya yang mana yang bagian tidak perlu membutuhkan waktu panjang, bisa diselesaikan dalam waktu yang seharusnya 10 menit kan gitu. Karena mereka itu sebenarnya dari apa yang dipelajari selama 1 semester sudah punya ukuran. Mereka yang saya maksud itu adalah dosen maupun mahasiswa. Mereka punya ukuran. Ketika tugas mandiri, tugas terstruktur dan terbimbing diberikan, kita tahu ketika untuk menguasai bagian satu itu di satu pertemuan itu butuh berapa durasi. Kan kita lihat di SAP begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita ujikan. Ketika kita ujikan ya harusnya ujiannya tidak mungkin dan tidak boleh lebih dari itu durasinya. Karena ketika durasi itu lebih ya nggak objektif lagi. Ada potensi-potensi yang mungkin itu akan menggugurkan esensi dari asesmen itu. Bukan lagi objektif, tapi cheating bahkan bisa masuk. Nah, kira-kira begitu untuk merespon. Ini sekedar respon dari saya, karena yang lebih memiliki otoritas untuk jawab ini Pak Hafiz, Bu Erna. Ya. Silakan. Terima kasih Pak Heru arahannya. Mungkin dari Bu Warek masih terhubung ya, Bu Erna? Tadi mungkin mau disampaikan sama Bu Erna, tapi nanti coba kita terhubung lagi dengan Bu Erna sebelumnya ya, Bu Lela ya. Baik, boleh Uh, saya menambahkan sedikit? Boleh Bu, boleh. Silakan. Jadi begini, kalau kita merujuk kepada taksonomi Bloom, secara kognitif kita tidak berharap lebih ke mengingat atau memahami, tetapi bagaimana menganalisis lebih dalam lagi ya ke higher level, mengevaluasi, menciptakan. Si ciptakan itu akan butuh waktu untuk merenungkan, menganalisis dan lain sebagainya sehingga sampai kecipta gitu. Dan itu akan apa ya, sangat terbatas jika di durasi pada saat ujian gitu. Jadi saya sih melihat take home itu artinya sebenarnya lebih ke bagaimana pertanyaannya ya. Take home itu bisa lebih elaboratif gitu loh dalam mendukung siswa untuk kajian kognitif, afektif, dan psikomotorik begitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Nah, saya sepakat dengan yang disampaikan. Ketika taksonomi Bloom-nya naik, menciptakan, menganalisa, sintesis, gitu ya. Kita pastikan terlebih dahulu apakah taksonomi Bloom itu sesuai dengan CPL yang dibebankan. Kalau CPL-nya nggak mengajak ke sana, ya jangan sampai nanti ke sana. Karena pasti tidak relevan mendukung ketercapaian CPL yang dibebankan ke mata kuliah itu satu. Tapi Iya. ketika sudah sesuai, ya itu boleh dilaksanakan. Nah, kalau kita lihat dalam pelaksanaan itu, kita lihat lagi di SAP. SAP menjelaskan untuk kegiatan yang seperti itu butuh durasi misalkan 2 minggu, gitu ya, atau misalkan durasi 3 hari. Nah, kalau demikian didukung oleh itu, nah itu nggak beda jauh dengan case base sama project base. Dan kita sudah punya wadah itu. Berarti perkuliahan yang ada, asesmen yang ada, termasuk jenis perkuliahannya itu masuk bagian ke case base dan project base. Untuk apa bobot yang lebih banyak itu justru bukan di UTS sama UAS-nya, justru yang lebih banyak di tugasnya. Untuk memastikan dengan tugas tersebut mahasiswa itu bisa melaksanakan kerjasama gitu ya. Kemudian memastikan CPL misalkan untuk komunikasi juga dapat terjamin ketercapaiannya berdasarkan kegiatan itu. Nah, kira-kira itu saya menyambung saja.
sekaligus jadi trigger aja buat diskusi kita siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heru, Bu Leila. Bu Warek, ada yang mau sampaikan, Bu? Ya, Bapak Ibu, saya sebenarnya memperhatikan banyak di antara teman-teman dosen kita yang kemudian memanfaatkan celah ujian take home. Jadi dari sisi manajerialnya, saya kira lebih baik jika keputusan mata kuliah itu ujiannya take home atau tidak, itu diputuskan oleh prodi. Jadi prodi bersama dengan dosen koordinatornya. Jadi satu mata kuliah itu mau take home atau tidak take home diputuskan langsung. Jangan sampai ada mata kuliah yang sama, kemudian dosen yang satu take home, yang satu tidak. Jadi seragam saja. Kalau misalnya kalau yang jelas itu kan mungkin praktikum atau mata kuliah tertentu yang memang basisnya project, itu kan mau tidak mau pasti take home. Sedangkan mata kuliah yang lain diusahakan ujian itu hadir di tempat. Tujuannya karena memang ujian itu seharusnya berbatas waktu ya. Jadi ujian itu ada batas waktunya, ada tempatnya gitu. Jadi betul-betul terukur kompetensi mahasiswanya di situ gitu. Jadi itu sekaligus membatasi karena kita beberapa kali memperhatikan banyak teman-teman dosen kita yang di take home-kan saja gitu. Tapi nanti kualitasnya jadi jelek. Kepastian mahasiswanya itu benar-benar kompetensinya tercapai atau tidak jadi tidak jelas. Karena mata kuliah itu seharusnya bisa dikerjakan di kelas, tapi kemudian di take home kan. Begitu kira-kira Bapak Ibu, jadi mohon nanti bisa diputuskan saja bersama dengan prodi mata kuliah mana yang akan diperkenankan, diputuskan ini mata kuliah ini yang take home ujiannya, mata kuliah ini yang tidak. Begitu kira-kira. Mas Hafiz, terima kasih. Baik, Bu Warek, terima kasih banyak. Bu Terima Leila, kasih. ada yang lagi? Oke. Terima kasih. Baik, Bu, makasih. Oke, lanjut Bu Ika, boleh? Bu Ika Dini. Ya, Assalamualaikum. Saya izin off cam ya Pak Hafiz. Silakan Ibu, Saya makasih. mau konfirmasi aja tadi untuk di Excel yang di-share sama Pak Heru itu kan ada kolom skor ya Pak. Kalau nggak salah di kolom skor itu ada yang 100, ada 50, ada yang 10. Nah, itu apakah nilai yang diberikan oleh dosen ketika misalnya UTS itu nilainya itu nilai dari dosen dan range-nya itu apakah 0 sampai 100 atau gimana gitu? Karena itu kan ada Ya, sudah yang benar Bu itu. Ya, iya benar. diberikan oleh dosen dan memang range-nya 0 sampai 100 di masing-masing pertanyaan. Jadi ada yang misalnya Pak ya, pertanyaan nomor 1 tadi itu yang di sub CPNK 1.1 kan 100 gitu ya Pak. 100 Terus ya. yang di bawahnya ada yang nilainya hanya 10. Itu berarti memang anak itu dapat nilainya di Ya, poin itu kecil gitu ya? ya benar. Oh, oke. Lalu Ya. untuk satu lagi Pak, yang Rubik itu apakah per mata kuliah atau bagaimana itu Pak? Per asesmen dan per mata kuliah. Misalkan ada 2 mata kuliah di program studi tersebut, maka rubrik yang diperlukan adalah 6. 6 itu mencakup tugas untuk mata kuliah pertama, tugas untuk mata kuliah kedua, UTS untuk mata kuliah pertama, UTS untuk mata kuliah kedua, UAS untuk mata kuliah ke-1, terus UAS untuk mata kuliah kedua. Kalau misalkan program studi tersebut memiliki 2 mata kuliah. Oh, oke. Berarti satu mata kuliah ada 3 rubik. Tidak rubrik, Bu. Ya, benar. Ya. Sesuaikan berdasarkan pertanyaan yang ingin digunakan untuk mengukur ketercapaian sub CPNK yang dibebankan pada pertanyaan tersebut. Kira-kira Oke. Oke, baik Pak. Terima kasih. baik. Oke, baik. Kasih Bu Ika. Bu Primi, boleh? Ya, terima kasih Mas Hafiz, Mbak Heru. Ya, yang pertama ada beberapa sih tadi yang UTS dan UAS sudah disampaikan oleh Bu Warek. Baik. Kemudian yang kedua tadi mungkin menyambung pertanyaannya Bu
Ika ya, Ika ya. Itu tentang nilai yang tadi. Jadi kalau misalnya tadi kan nilai tugas itu, nilai per pertanyaan itu tadi kan ada yang 100, ada yang 10, dan seterusnya. Kemudian kita menginput ke SIA-nya, itu tuh sudah kita kali-kali lagi sampai akhirnya mendekati bobot yang tadinya harusnya 7 menjadi kemudian 5 itu. Atau seperti biasanya kita menginputnya dengan nilai yang sesuai dengan yang apa ya namanya yang sebelum dikali-kali sama bobot itu. Yang pertama, Bu. Jawabannya Yang yang pertama, yang ketiga itu sudah dikalikan dengan bobot dan menghasilkan bobot untuk sub CPMK. Misalkan dari sub CPMK 1.1 ada 3 pertanyaan terlebih dahulu dikalikan dengan sub bobotnya, menghasilkan nilai, dan 3 nilai tersebut ditotal. Ditotal menghasilkan nilai, nah nilai itulah yang nanti akan diinput. Jadi bobot per sub CPMK-nya, bukan yang scoring tadi, atau bukan yang boleh masuk di-share nggak Pak Jepang. lagi? Boleh tadi. Sebentar, saya kembali ke yang tadi. Terlihat ya, Bu? Ya, Balik lagi. Nah, bagian yang ininya, Bu. Ya. jadi yang kita upload Ini sebentar, ini di karena mata kuliahnya per pertanyaannya cuma 1. Saya kembali ke yang tadi dulu. Yang masing-masing pertanyaan misalkan ada 2 gitu ya. ya Ini boleh. nih. Nah, ini yang kita input, Bu. Dan nilai ini didapatkan dari Yang nilai bobot, yang di input yang bobot, yang 17,5 gitu. Bukan? ini Bu. Bukan bobot tapi Nggak gerak 5,7. Pak Heru Oh, slide-nya. nggak gerak ya? Nah, Bentar, masih yang tadi. bentar. Oke. Saya nggak entire screen. Sudah terlihat ya, Bu? Nah ya. Ya, Yang bagian 5,7 ini. Yang yang kita 5,7. Jadi berarti tugasnya dosen nanti akan input ini saja. menginput tapi mengalihkan semuanya dulu sampai dapatlah total nilai itu tadi Iya, sub benar. CPMK itu. Iya. Itu ketika koreksi Banyak nanti. ya. Ini dibuatkan nggak Excel yang udah otomatis? Enggak ya? Nah, ini nanti disepakati oleh dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Nah, makanya tadi saya sarankan setiap sub CPMK 1.1 yang seperti ini itu diwakili oleh 1 pertanyaan saja. Kalau 1 pertanyaan saja, Bapak Ibu sekalian nggak perlu buat yang beginian. Karena pasti akan menghasilkan nilai yang langsung ke sini. Misalkan pertanyaan ke-6 itu cuma 1 pertanyaan dan skornya adalah 50. Nah, 50 dikalikan bobotnya saja. Kan sub bobot dengan bobotnya sama tuh nanti. Ya. Ya. Nah, ketika dikalikan ya akan dapatkan nilai yang langsung ke sini. Nah, setelah nilai itu didapatkanlah yang kemudian nanti akan diinput ke sistem tersebut. Kira-kira begitu, Bu. Nah, terus yang 76,4 ini diinput di mana? Ini kan Ini bukan perkalian diinput. dikali 20% tadi ya? Ini bukan 15. diinput. Ya, Bu, bagian ini bukan diinput tetapi nanti akan muncul di sistem. Oh. Ya. Udah Mengacu input pada ya. apa? Mengacu pada bobot yang sebesar 20 jika memang 20 berdasarkan 1D. Kan 1D diinput duluan di sistem tersebut. Nanti akan didapatkan bobot pembaginya 20% ini. Nah, 15 Oh, jadi kemudian 1D itu harus kita input, harus lebih kita awal. submit dengan Excel-nya atau Bisa dari enggak? kan di RPS ada ya? Di RPS tuh ada SC1, SC2 dan ada bobot-bobotnya tuh di tugas apa, di ini ada. Bukan gitu ya? Belum Bu, kalau RPS belum sampai sana. Di RPS hanya menjelaskan per pertemuan itu sub CPMK mana saja dan bobot sub CPMK-nya berapa. Tetapi belum menjelaskan seperti halnya 1D yang masing-masing asesmen. Jadi sebelum nanti ini digunakan, itu dipastikan 1D itu sudah diinput. Pak Hafiz, nanti teknisnya bagaimana? Diinput oleh Prodi atau Iya, nanti diinputkan oleh tim Prodi. 1D ini? Banyak banget kerjaannya. Mau nangis. Itu alasan Bu kenapa nanti kita akan berlibur ya Pak Hafiz ya? Nggak ada. Oke, berarti nanti yang diinput adalah nilai bobot Cuma 3 ini ya. ini saja Bu. Jadi Ya. 31, 2, 3 berdasarkan jumlah sub CPMK yang di apa namanya yang ada pada mata kuliah dan asesmen tersebut. Oke.
Nah, kemudian untuk tadi yang Sempro, Semhas dan sebagainya itu kan kalau di Magister Arsitektur sih saya mencoba membuat ada beberapa kali review sebelum misalnya Semhasnya atau Sempronya. Nah, itu juga bisa harus dimasukkan juga ya nilai karena nilai-nilai Sempro reviewnya itu juga nanti mempengaruhi nilai akhir. Iya, Berarti harus dibuatkan ginian juga ya. ya ditetapkan di SAP terlebih dahulu, Bu. Itu ada di pertemuan keberapa pada semester tersebut dan tergolong ke asesmen apa. Misalkan di UTS karena menuntut kemandirian mahasiswa dalam respon gitu ya. Jadi full praktek mandiri bagian itu di UTS-nya. Nah, Tapi kan kira-kira ini begitu. bentuknya kayak review itu kayak presentasi gitu ya. Jadi nggak mungkin 2 jam gitu sesuai waktu UTS gitu. Apakah sesuai? Ya, paling untuk yang bagian seperti itu artinya yang asesmennya cuma UAS saja ya. Asesmennya lewat sidang kan ya, Bu ya? Iya. Ya berarti bisa disebut sebagai UAS atau apa. Kan akhir juga tuh. Atau mungkin Pak Oh, Hafiz tapi nanti dia boleh nge-reviewnya nggak dimasukkan. ya di Nggak dalam perlu. penilaian akhir itu ada rubrik yang menyatakan tentang review gitu. Jadi ada Oh, kriteria penilaian yang mengukur tingkat review tersebut gitu. Kan ada kemampuan komunikasinya, kemampuan menjelaskan, kemampuan untuk iya. Tapi kemudian bertahan review itu punya nilai reviewnya. sendiri. Nih, review punya nilai sendiri. Terus sidang punya nilai sendiri. Kemudian itu menjadi akumulasi. Itu mungkin nggak begitu? Memungkinkan juga berarti ada 2 asesmen kan? Iya. Iya, jadi Kalau dua satu asesmen itu dianggap berarti dia. satunya dianggapnya kalau kan nggak mungkin UTS ya karena UTS waktunya kan pendek ya. Iya, Jadi tapi ada tidak ada untuk UTS project mungkin semacam ya. bukan Bu UTS yang ada yang nanti akan di set itu sebagai wadah saja karena itu akan Oh, oke. digunakan sebagai mata kuliah yang misalkan project based learning atau case based learning gitu ya. Yang seharusnya memang dapat nilai dari pelaksanaan apa gitu ya. Nah, pelaksanaannya sudah berlalu sebelumnya tapi inputnya pada asesmen tersebut gitu kira-kira. Oh, baik. Itu juga yang review gitu. Jadi Ya, sebagai wadah untuk nanti tampung jenis asesmen berupa review tadi. baik. Iya. Oke, baik. Saya rasa cukup, Pak Iya, Hafiz Bu. dan Baik, Mbak Heru. Terima kasih. baik Bu Premi, makasih. Buli, Bu Uli nggak boleh tanya kan dia tim. Cuman mau nanya sedikit. Buli boleh Bu suaranya? Emang mau kedengeran? Kan tadi disuruh jelasin Tahu. sama Bu Warek nggak boleh tanya Bu. Ini, Ya. Pak Heru mah. Ini kalau UTS kan ada validasi ya. Kalau tugas ada validasi nggak? Validasi prodi ya itu maksudnya. Iya, ya terserah sih mau prodi, Oh, mau KBI, mau apa gitu mungkin Bu perlu Erna, validasi Oh nggak? iya Bu Erna. Nggak usah. kalau perlu nanti perlu hubungi Pak Zendi Bu. Nggak perlu validasi nih. Nggak usah dulu. Nanti kita ruwet lagi. Oke. Yang UTS UAS-nya berarti ya Bu. UTS Iya. belum pernah ada di SIA UTS validasi. ada validasinya di Oh ada ya Bu. Iya. Ada. kalau Pengesahan UTS itu kan ya? iya, nah itu kalau UTS Heeh. kan harus tanda tangan ya Bu prodinya. Berarti itu kami Buli download. suaranya hilang. Hilang, ya Allah. Cek. Jauh. Jauh ya? Ini udah kedengeran belum? Sudah Nah, Bu. Tuh. Nah, itu berarti kalau misalnya UTS itu kaprodinya ngedownload dulu, ngecek, terus kalau udah bener, tanda tangan, terus ngupload lagi gitu ke SIA-nya, atau gimana ya prosedurnya ya? oke. Karena ada kolom tanda Enggak. tangan prodi. Checklist doang Bu. Maksudnya? Checklist doang. Hah? Heeh. Nggak, di template Ada UTS tanda itu ada tanda tangan. tangan prodinya. Ada tanda Mm-mm. tangannya. Iya, Coba benar. deh Barcode cek. aja. Nah, itu maksudnya tolong disepakati dulu Bu, soalnya saya bingung juga ada dosen yang Oke. udah ngajuin soal UTS kan. Nah, Mhm. ini mesti gimana nih prosedurnya gitu. Oke. Dibuat kayak yang isi BKD tuh kalau udah selesai nanti pengesahan. Nah, Ya. cakep tuh kalau bisa gitu. Nanti Bu Erna sama Pak Hafiz yang bilang ke BTI. Nah, lanjut. Iya, iya, Ya, iya. mungkin itu aja sih Pak. Tadi Baik, mau baik. nanya 2 itu. Thank you. Validasi ya Bu ya. Baik. Ya, Pak Hafiz, untuk yang MKCU itu kami sudah, ya mungkin hampir semuanya ya mata kuliahnya itu sudah memberi tugas sejak awal, tapi mungkin tidak menggunakan template yang ini, itu gimana ya? Mhm. Oke. Bu Warek mau sampaikan atau Iya sih. gini? Gitu.
Disesuaikan aja mungkin Bu, Ya, diletakkan aja dulu di posisi mana, namanya tahun pertama kan mungkin masih tidak pas betul transisi. gitu Ya. ya. Kita sambil jalan lah, nggak apa-apa. Hmm. Mm. Kalau Excel. tidak mau ribet, memang sebaiknya ini sih pertanyaan itu satu sub CPMK satu pertanyaan itu Hmm. enak, jadi tidak pecah-pecah kan. Iya. Ya. Tapi artinya gini Bu Primi, mungkin kita bisa sesuaiin aja untuk di semester ini gitu ya, karena kita juga masih percobaan ini dengan sistemnya juga masih ongoing gitu ya. Kita juga harus menyiapkan rampungkan template semuanya gitu. Cuma jangan sampai nanti ketika sistemnya udah oke, kita nggak siap nih di template-nya gitu ya, 1D-nya. Jadi semuanya bisa dikondisikan terlebih dahulu untuk di semester ini sih gitu ya. Kemudian yang Excel 1D itu di-uploadnya kemana? Dikirim kemana? Kan udah saya kirim linknya Bu, ke yang link Oh, oke. yang saya jatuhin kan ada 4 tuh, ada Excel 1A, 1B, Jadi dicemplungin situ ya? 1D, benar. Gitu. Tapi nanti di-input kan ya Pak Hafiz ya? Di-input di sistemnya itu atau Tetap gimana? di inputnya manual. Yang input siapa? Nanti dari tim prodinya Bu. Dari ini aja TU aja, minta tolong Ya, TU. nanti minta tolong. Bisa. Terima kasih. Oke. Ya. Lain hal Bapak Ibu? Cukup Pak Ada Hafiz. lagi Bapak Ibu? Mau tanya Pak Hafiz, Pak Heru. Oh ya, Bu Sylvi. Oh ini tim nggak Karena boleh Bu juga. Uli boleh tanya, jadi saya juga ikutan tanya ya Bu Arek. Tim juga nih kayaknya. Enggak Pak Hafiz, ini kebetulan kalau di sipil itu kan banyak tugas ya. Tadi kan ditampilkan satu tugas, berarti kan misalnya ada 3 tugas, berarti kan 3 RTM, begitu kan ya Pak Heru ya? Karena ada Benar, tugas betul. sebelum UTS, ada tugas setelah UTS. Nah, Iya. pertanyaan saya adalah tampilan di ininya sudah bisa kita lihat nggak? Maksudnya mengisinya. Tadi kan nanti yang paling kanan tadi kan akan keluar sendiri ya. Nah, kalau yang lalu itu disiakan misalnya tugas 1 itu CPMK ini gitu. Nah, yang berikutnya itu seperti apa ya? Karena itu tadi nggak kan kita nggak mungkin walaupun di 1D itu tugas 1, 1, 2, 3 gitu-gitu ya. Tapi kan pada saat pelaksanaannya pasti 1, 1 mungkin satu tugas sendiri, terus CPMK 2 tugas sendiri. Nah, itu bisa kasih pencerahan sedikit mungkin Pak Heru, Pak Hafiz. Mbak, untuk sementara ini sistemnya memang didesain untuk satu tugas, Bu. Nah, kalau memang ada 2 tugas, ya 2 tugas tadi ya sekiranya digabungkan untuk mengisi satu tugas. Jadi ruangnya cuma satu gitu. Nah, lagi-lagi kalau memang ruangnya satu, penyesuaian di SAP dan juga rencana pembobotan asesmen juga harus mengikuti kan begitu. Katakanlah tadi yang disampaikan oleh Bu Sivi itu, misalkan ada 2 tugas. Satu tugas mengukur ketercapaian CPMK 1, tugas 2 untuk mengukur ketercapaian CPMK 2, mengikuti sub CPMK yang ada dalam CPMK Iya. tersebut. Nah, keduanya itu bisa jadi satu tugas, dianggap satu tugas dalam pelaksanaan yang beda hari. Gitu ya. Cuma ribetnya karena ada perhitungan manual. Kenapa ada perhitungan manual? Karena sistemnya didesain untuk satu. Hmm. Itu menurut saya. Apakah sudah Berarti masih ada dapat pekerjaan habis? di luar sistem ya Pak Heru ya? Ya, ketika ada lebih dari satu Dari satu tugas. tugas. Ya. Karena kalau sudah menyangkut perancangan itu kan kita tugasnya memang bertahap ya, gitu. Iya, Ya. betul. Mau Kalau nggak enggak mau begini seperti saja, Bu. itu. Ketika memang mau dilaksanakan begitu, anggap saja nanti tugasnya bukan di inputnya di awal tapi di akhir. Jadi yang dianggap sebagai asesmen adalah tugas di akhirnya yang memerlukan beberapa hal yang ada di bagian sebelumnya, masuk di bagian rubriknya. Jadi tetap nanti penginputannya seperti apa namanya bobot Tugas. penilaian yang satu garis seperti di RPS gitu ya, Pak Heru ya, pada saat di sistemnya ya. Ya, benar. Satu tugas saja, satu asesmen saja, Bu. Ya, ya. Tetapi satu asesmen tersebut yang merupakan tugas tadi itu memuat tugas yang termasuk pertanyaannya diberikan sebelum UTS misalkan. Kira-kira begitu, Bu. Ya, baik Pak Heru, Pak Hafiz.
Karena Terus kalau kayaknya ada satu lagi tuh pengukuran untuk indikatornya soft skill Pak Heru. Oke Bu, untuk yang soft skill itu nanti ketika mereka mahasiswa pada lulus, dilihat dari CPL. Nah, di dalam 1A kita sudah memiliki penggolongan CPL tersebut. Aspek yang komunikasi mana, kerjasama yang mana, terus kolaborasi yang mana, terus bagian apalagi tuh, sikap yang mana, etika yang mana. Jadi mata kuliah enggak ya? Iya, enggak. Nanti dilihat dari ketercapaian CPL itulah nanti CPL-nya. ada penggolongan. Kalau mau dibuat mata kuliah, Bu Erna, Jangan, jangan. nanti ribet lagi. Ini Jangan. selesai dulu tahun pertama, nanti tahun ketiga lah Bu. Itu Bu Silvi Iya. nanti gantian yang masuk. Terima kasih Pak Heru, nggak usah ya. Oke, Pak Heru aja dilanjut Ya. deh. baik. Makasih Bu Sil. Terima Iya. Bapak Ibu, kasih. lain hal? Saya kira memang mayoritas dari kita pasti dari minggu ke minggu ketika ngajar pasti ada tugas. Ya kan? Nah, tapi tugas itu kan pelan-pelan kita berikan, pada akhirnya pasti kan ada tugas yang tingkat kompetensinya paling tinggi gitu kan, di Betul. akhir gitu kan. Sudah itu saja. Itu yang kita anggap sebagai tugas yang akan diinput. Kalau di akuntansi misalnya dari minggu pertama itu persamaan dasar akuntansi pasti sudah ditugaskan. Kemudian jurnal ditugaskan, posting ditugaskan. Tapi di akhir sekali itu kan dia sudah bisa membuat laporan keuangan atau membuat neraca lajur misalnya untuk anak semester 1. Nah, itu sudah yang peak, sudah yang tertinggi untuk tugas. Nah, yang diukur itu saja. Yang dari minggu ke minggu nggak usah. Nggak usah dimasukkan ke sistem meskipun kita memberi assessment ke mahasiswa. Baik, Bu. Iya. Oke, Makasih. baik. Bapak Ibu yang lain? Sudah ya? Ntar mohon yang Bapak Ibu hadir hari ini untuk disampaikan ke dosen-dosen. Untuk tim, jika nanti butuh pendampingan, boleh undang lagi Pak Heru atau Pak Heru gitu ya. Nggak, Pak Heru atau saya boleh gitu ya. Jadi nanti boleh panggil misalkan FEB nih gitu ya. Coachingin dong gitu. Boleh gitu. Nanti diundang lagi ke fakultasnya gitu ya. Atau mungkin di FT beberapa prodi silakan gitu ya. Jadi sama seperti pembuatan kurikulum sebelumnya dilakukan pendampingan. Oke, mungkin itu aja Bapak Ibu. Jika tidak ada lagi yang mau disampaikan, Bu Erna ada lagi mau tambahin? Sudah. Terima kasih. Terima Baik. kasih semuanya. Sama-sama. Makasih banyak Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Saya rasa untuk hari ini terkait dengan penjelasan RTM, UTS, dan UAS, nanti kita ketemu lagi ketika nanti sistemnya sudah rampung. Kita coba inputkan satu persatu. Mungkin nanti Bapak Ibu boleh mendelegasikan siapa gitu ya. Jadi nggak harus Bapak Ibu, tapi setidaknya Bapak Ibu firm udah oke dari Excel-nya. Sehingga tidak ada pertanyaan lagi dari tim yang inputnya nanti gitu ya. Jadi nanti bisa kita pandu lagi untuk melakukan pengisian pemappingan bobot mulai dari CPL, terus pemappingan sub CPMK, bobotnya tadi CPMK gitu ya. Itu semuanya diinputkan ke dalam SIA gitu ya. Mungkin itu aja Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.